Diskusmania seluruh Indonesia, apa kabarnya? Jumpa lagi di Kaila Diskus Channel, satu-satunya di dunia channel yang cerita tentang diskus orang pemula plus inspirasi plus motivasi. Nah, kali ini lihat-lihat ikan yang ada di saya yuk. Tuh di belakang ikan ukuran 3 inch ya. Tuh, ini ukuran 3 inch. Terus, nah ini juga ukuran 3 inch. Tuh, tuh. Ini yang 4 inch. Nah, ini yang 4 inch. Nah, ini induk barusan nelor tapi nggak berhasil. Kenapa? Karena nelornya di kaca. Ya, saya sendiri berharap induk yang satu pasang ini belum nelor. Kenapa? Karena baru habis sakit. Seperti itu. Jadi kalau baru habis sakit biasanya saya lebih memilih nggak nelor. Atau dia nelor. Tapi saya nggak terlalu handle. Kenapa? Karena kalau induknya sakit biasanya anaknya juga nanti kurang sehat. Ini anakan ngarisan merah ya. Tuh, ada yang kecil berenang tuh ya. Ini pigeon. Induk lagi nelor. Tuh, itu lagi nelor. Ya, barusan kemarin nelor. Ini barusan 1 hari. Barusan 1 hari. Ini lagi nelor nih. Ini isan merah. Ini induk dari yang anakan yang tadi yang barusan saya syuting ya. Ini isan merah tuh. Tuh, ini air lagi nggak bagus. Yang betinanya lagi ngeluarin lendir ya. Yang betinanya ini high body, yang jantan itu bulat, durim isan merah. Ini pasangan baru, red melon sama red Marlboro ya. Red melonnya high body, red Marlboro nya bulat. Nih, mudah-mudahan nanti nelor. Ini platinum albino. Di sebelahnya itu blue diamond sama blue scorpion nelor, tapi nelornya banyak nggak jadi ya. Banyak nggak jadi. Kenapa? Karena saya nggak ukur airnya, ternyata pH-nya 5 ya. Ya, sejak masuk zaman corona ini air pump beberapa kali lebih banyak sih jelek ya. Yang mungkin ditambah disinfektan itu, sehingga pH-nya sampai 5, biasanya 7. Nah, ini pasangan Raffles lagi ada anaknya tapi nggak banyak ya. Ini telur yang kedua kali ya. Yang pertama nggak jadi, yang kedua kali jadi tapi nggak banyak. Nggak apa-apa, belajar. Nah, ini
Ini teman-teman bisa lihat, kalau dulu saya sifonnya cuma pakai satu selang, kalau sekarang udah ada sistem ya tuh. Jadi setiap tank atau setiap akuarium itu punya sifon masing-masing seperti di video ini nih tuh. Ya, setiap tank masing-masing ada satu alat sifon ya. Jadi agak jarang rekaman karena sibuk bikin sendiri. Pengennya sih ada tukang yang ngerjain, cuma cari-cari belum dapat, ya udahlah bikin sendiri. Ternyata nggak sulit. Dulu dari awal udah mau bikin, tapi dengan cerita dari teman-teman, wah nanti itu sulit kok, nanti airnya nggak jalan. Ternyata enggak, mudah ya. Nih ada sistem sifon. Terus juga lihat saya pasang nih housing filter. Saya udah pasang housing filter ya. Cuma memang airnya masih buat tank ini belum pakai thermon yang di atas. Ya bapak bertahap. Nah, ini housing filternya ya. Jadi air pump itu disaring dulu lewat housing filter 4 tabung seperti ini, terus masuk ke tangki simpanan ya. Ini 4 inch blue diamond. Wih, cakep ya blue diamondnya. Ini bulat, nggak pakai lonjong. Ini ukuran 4 inch. Ini anakan hampir 2 inch. Agak sedikit berantakan ya, maklum, masih improve terus ya. Tuh, ini anakan dari HB tuh kabur. Nah ini yang 3 inch. Nah jadi tuh sekarang saya sudah punya sistem sifon ya. Mungkin kalau untuk farm udah biasa, cuma bagi seorang pemula saya merasa bersyukur sekali. Anak saya sampai bilang, wih Pak, sekarang kayaknya kita sudah banyak juga nih improve katanya. Dulu Papa pakai selangnya satu, kalau sedotnya pakai mulut lagi. Ya itu terus naik ya, upgrade selang satu, tapi itu udah pakai sedot sendiri. Nah sekarang udah pakai sistem sifon itu. Terus saya udah pasang filter air juga. Ini yang bulldog. Nah di sini pun saya pasang housing filter 4 tabung ya. Itu nggak bisa jadi satu, pengennya sih dipakainya satu aja, cuma kerannya jauh. Kalau yang dari satu lagi tarik ke sebelah garasi sini, jadi ya terpaksa pasang satu di sini, satu lagi di belakang ya, seperti itu. Lumayan habis sistem sifon, terus filter housing, terus mau nanti habis ini buat central filter atau sun filter skala besar ya. Nah ini yang 2 inch anakan dari Red Marlboro itu. Habis dari sistem central filter, kalau sudah buat itu, ini sambil bertahap saya sambil mulai buat sistem pakan untuk diskus, baik untuk induk ataupun untuk anakan ya. Seperti itulah, bertahap.
Nah, buat teman-teman mungkin pengen belajar atau tahu tentang bagaimana buat sistem sifon seperti ini, ya, kalau mau saya buatkan videonya. Silakan tulis di bagian komentar, ya, buat video sistem sifon. Memang itu ada, saya ada rekam sih, tinggal saya edit susun jadi satu. Ya, buat yang teman-teman yang mau, nanti saya upload video tentang sistem sifon. Silakan tulis di komentar. Gitu. Yang ini lagi gendong tuh, tapi mojok lagi, ya. Ini saya bingung kok airnya kotor sebelah sini, mungkin karena kotoran yang ada di garasi ini kayaknya nih, debu nih, padahal baru aja disipon sejam lalu. Nah, itu tadi teman-teman, Kaila Diskus Mania seluruh Indonesia dan dunia, ya. Sekilas tentang ikan diskus yang ada di tempat saya, ya. Yang ingin saya sampaikan di video kali ini bahwa kita untuk naik, misal jalan dari lantai 1, gedung lantai 1 mau ke lantai 10, itu agar kita bisa naik, tentunya kita nggak mungkin dong langsung dari lantai 1 ke lantai 10, ya. Kita bertahap dari lantai 1 ke lantai 2, ke lantai 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai akhirnya tibalah di lantai 10. Nah, begitu juga dengan menjalankan hobi kita ini, misalnya ikan diskus. Jadi saya buat bertahap, ya. Bertahap. Kenapa? Karena kalau bertahap enak sekali kita melangkah. Kita tahu tahapan-tahapannya, ya, tahu tahapan-tahapannya, tahu kesulitan-kesulitan di masing-masing tahap, ya, seperti itu. Kalau kita langsung dari lantai 1 ke lantai 10 naik, kita otomatis harus melompat dan bisa jatuh otomatis, ya, nggak mungkin juga itu. Nah, sama hobi juga kita jalankan secara bertahap bila ingin mendapatkan kemajuan apapun, ya, hobinya. Seperti itu, ya. Gimana hari ini penampilan saya? Kalau kemarin-kemarin gondrong, hari ini udah rapi kembali seperti dulu, ya. Walaupun new normal, rambutnya tetap seperti dulu, mindsetnya tetap mindset sukses seperti yang dulu, nggak pernah berubah, ya. Walaupun perkembangan zaman, mindset itu tetap. Bila kita punya mindset sukses, maka zaman berubah nggak masalah, mindsetnya tetap sukses, tinggal kita beradaptasi dengan perubahan. Oke? Oh ya, buat yang mau tahu tentang bagaimana buat sistem sifon, silakan tulis di bagian komen. Dan juga saya akan ceritakan tahapan-tahapan tentang breeding, ya. Nah, buat yang mau tahu, silahkan juga tuliskan di komen. Mau tahu tentang sifon, apakah mau tahu tentang breeding, ya. Seperti itu, nanti saya buatkan videonya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, silahkan like bila suka dengan materi ini. Dan bila bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lain. Mungkin teman-teman lain membutuhkan informasi ataupun materi yang ada di video yang saya buat ini di channel Kaila Diskus, ya. Nah, sampai jumpa. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Bye bye.